Materi SMP kelas 7, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Yuk lihat pada buku panduan masakan atau YouTube tutorial masak. Buku panduan memasak adalah salah satu bentuk teks prosedur loh. Penjelasan cara membuat atau melakukan suatu hal sesuai dengan arahan. Teks prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Apa tujuan utama teks prosedur? Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut atau kalau tidak urut disebut tips. Ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama, kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Kedua, selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan membuat. Ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat seperti 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit. Keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas seperti rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan alat. Contoh, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. Kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Contoh, ada bahan, cara, dan langkah. Ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contoh, cara menari, cara melakukan senam. Struktur umum teks prosedur dibagi menjadi 4. Tujuan bahan atau alat, langkah, penutup. Tujuan artinya pengantar umum, penanda apa yang dilakukan. Kedua, bahan atau alat artinya memerinci bahan atau alat dengan ukuran akurat. Yang ketiga, langkah artinya urutan langkah secara rinci per tahap. Yang keempat, penutup artinya penegasan ulang. Setelah kita jelaskan, ada nih contoh seperti contoh teks prosedur melakukan pekerjaan, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, ada contoh nih. Contoh teks prosedur cara membuat bubur Manado. Urutan langkah dalam menulis teks prosedur. Yang pertama, menelaah prosedur artinya mencari tahu, meneliti, dan memastikan bahwa kamu mengetahui prosedur yang baik untuk melakukan atau membuat sesuatu. Kedua, membuat daftar dan tahapan artinya mendata alat atau bahan yang dibutuhkan
berdasarkan prosedur yang telah ditelaah. Buat rincian tahap kegiatan secara rinci. Ketiga, merevisi teks dan bagikan. Artinya, lihat ulang kembali apakah ada kesalahan penulisan, kemudian bagian melalui media sosialmu. Menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. A. Penggunaan kalimat perintah. Pernyataan seperti Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Perintah seperti posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Ketiga, kalimat perintah menggunakan pola interversi. Keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Yang B, penggunaan bentuk pasif atau proses. Aktif seperti Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Proses pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Semangat belajar. Selanjutnya, C. Penggunaan kriteria atau batasan. Tanpa batasan, seperti angkat kaki kanan. Dengan batasan, seperti angkat kaki kanan setinggi lutut. Contoh, goreng hingga kecoklatan. Masukkan santan setelah daging empuk. Selanjutnya, D. Penggunaan kata keterangan, cara, keterangan, alat, keterangan, tujuan pada teks prosedur. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verbal, yaitu kata kerja, atau adjektiva, atau seperti kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah seperti garis di bawah ini: keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara seperti adverbial ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, seperti dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Berikutnya, yang dimaksud keterangan alat, adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misal, dengan menggunakan, disatukan dengan menggunakan. Contoh, para penerbang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Selanjutnya, keterangan tujuan. Adverbial ini menambah informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Selanjutnya, keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Yuk kita simak lagi kalimat berikutnya. Keterangan syarat seperti kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa atau jika. Contoh, jika malam yang digunakan pada kanting terlalu panas akan merusak kain. Selanjutnya, keterangannya akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat
yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan seperti kalimat hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Selanjutnya nih, E. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Menggunakan kalimat saran atau larangan, teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahan teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Penggunaan kata atau frase hubung, sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali, jika, sebaiknya. Bagian F. Menggunakan kata penghubung, pelesapan, kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Contoh, kurang tepat, bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Setelah itu, kita lihat nih, setelah sepatu kering, semir dengan menggunakan kain tebal. Dilihat lagi, perbaikan dengan pelesapan. Bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Kita lihat nih. Kemudian, yaitu garis yang dibawahi, semir dengan menggunakan kain tebal. Huruf G. Selanjutnya nih, satu lagi ya. Pengguna akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur, akhiran i dipakai objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Selesai sudah. Tentu setelah ini kalian dapat membedakan berbagai jenis teks prosedur dengan mudah ya. Teks prosedur sangat dibutuhkan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar.